ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس وببركة هذا المسجد وبركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat umur, kesempatan sehingga dapatlah kita menggunakan sisa umur kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan Allah taala memudahkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita hal keadaan mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi fid dharain amin. Masih lagi tentang wasiat Rasulullah kepada putri beliau, yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Nomor 3, wasiat beliau, ujar Sidin, wahai Fatimah, tiadalah seseorang yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang
telanjang atau kada bisi pakaian. Ini keutamaan pekerjaan ibu-ibu dalam rumah tangga dalam mengurus anak. Jadi mengurusi anak itu pahalanya gonol. Di antaranya napa memandii, ya Allah, memandi anak. Maksudnya ini anak yang masih kecil biasanya itu dimandi oleh mamanya, menyabuni, menyampui, menyisir rambutnya, ya Allah, termasuk mencuci pakaiannya. Itu pahalanya napa seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan. Pian adalah bepangantinan, kira-kira nang hadir itu 1000 lah ya. Dan kada mesti juga nang hadir itu kelaparan, bisa juga kanyang sudah. Ini hebat lagi nih, memberi makan 1000 orang nang kelaparan, pahalanya kayak itu. Bila mengurus anak, memandii, meminyaki, tapi lamun wahini jak ada lagi pang berminyak, ya maksudnya merapi rambutnya, menyisir, menyuruhi rambutnya. Artinya anak tuh diurus, termasuk mencuci pakaiannya. Nah itu pahalanya seperti pahala memberi makan 1000 orang kelaparan. 3 kali sehari misalnya memandii, sama pahala memberi makan 3000 orang nang kelaparan. Nah, hari-hari kayak itu. Sama juga pahalanya memberi pakaian 1000 orang nang kada diisi pakaian. Sama bersedekah pakaian kepada 1000 orang nang kada pakaian, berarti 1000 pakaian dah nang disedekahkan, pahalanya sama. Nah, walaupun mencuci pakaian itu kada wajib, sunat aja. Tapi kalau digawi gonol pahalanya. Nya kada wajib sebenarnya bae istri itu kada wajib nang batu tapas tuh. Makanya kalau bubuhan suami-suami itu dia wajib pang meminta maaf kepada istrinya. Meminta maaf napa? Meminta maaf karena kada kawa menyediakan pembantu untuk mengurusi rumah tangga. Ini sebenarnya kayak itu bang. Suami itu wajib menyediakan pembantu dalam rumah tangga. Jadi pembantu itu nang memasakkan, diupahi bang pembantu tuh. Pembantu itu nang menapasakan baju. Kalau bini itu kewajibannya berdandan, kesan laki melayani, diranjang itu aja. Nang wajibnya nih. Selain itu kada wajib, sunat aja. Artis sunat itu kan bila digawi pahala, lamun kada digawi kada berdosa. Jadi misalnya aja bang lah, ini ulun berkata jujur, di rumah tangga pakaian bertumpuk kurang kada batapas misalnya, piring cangkir bertumpuk kada bebesuh, lalu laki bermamai lawan bini, napa nih ya? Kada bisa kamu rumah tangga, pakaian kada bisa menapas kah? Apa piring cangkir kada dibasuhi kah? Itu suami nang bermamai itu salahnya. Seandainya bini itu menjawab, itu lain kewajiban ulun bujur bini, cuman pian sebaiknya jangan kayak itu.
amunnya menjawabi lain kewajiban ulun batetapas lain kewajiban ulun babasa piring itu bujur bang jawaban pian gitu. Nang sebenarnya lakian tuh menyediakan pembantu kesan manggawin itu karena itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri itu melayani dia seranjang berdandan kesan laki. Tapi perempuan yang solehah itu dia pasti menggawi pekerjaan rumah tangga walaupun bukan kewajibannya. Tapi itu hukumnya sunat. Tapi walaupun sunat itu pahalanya gonol. Coba bayangkan memandi anak deh, menyabuni awaknya, imbah tuntong mandi, diandoki, disuyurui kepalanya, dibajui, kemudian ada bajunya yang ditapas, itu gonal pahalanya seperti memberi makan 1000 orang kelaparan, memberi pakaian 1000 orang nang kada bisi pakaian. Nah, tapi pian anu aja oleh pada tapas saja lah. Nah itu jangan ditinggal, jangan kalau misalnya imbah tuntong mengaji tahu hukumnya lalu kada manggawi lagi kada wajib jua aja. Nah itu kada ada gunanya pian menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu malah bagus lagi. Dulu waktu belum menuntut ilmu rajin benar pada tapas, rajin benar bebesu piring mengurus rumah tangga. Pas sudah mengaji tahu di hukumnya kada wajib lalu kada menggawi lagi luput juga itu. Kita menuntut ilmu ini supaya gawian kita lebih baik lagi. Jadi walau Allah ini memadahkan hukum yang sebujurnya. Jadi walaupun pian tahu itu bukan kewajiban pian, tapi bagus digawi. Coba akan pian kada menggawi itu bisa bermamai lagi pian. Ibaratnya dah. Tapi seandainya bermamai itu tak salah juga laki. Makanya laki itu harus tahu juga ilmunya. Dan sampaikan jawabang lah lawan bubuhan lelakian nang hadir jawabang malam Sabtu dah. Bahwasanya bila kita suami-suami bermamai gara-gara di rumah tangga misalnya berhamburan rumah atau piring kada basuh atau pakaian bertumpuk kada batapas, kita bermamai lawan bini, kita bermamai itu tak salah. Karena itu hakikatnya bukan kewajiban bini. Nah, jadi kita lelakian ini harus meminta maaf kepada bini, minta halal, minta ridho lawan bini. Kenapa? Karena kada menyediakan pembantu dalam rumah tangga. Kayak itu. Yang keempat, wahai Fatimah, tiadalah wanita yang menahan kebutuhan. Tiadalah wanita yang menahan kebutuhan tetangganya, melainkan Allah akan menahannya dari meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Maksudnya nih, tetangga kita membutuhkan sesuatu kepada kita, tapi kita ini kadahpun memberinya atau kadahpun membantuinya, padahal kita sanggup membantuinya, maka kita akan ditahan atau dilarang dari meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Air telaga itu punya Rasulullah kina. Air telaga Kausar itu banyak banyunya seperti lautan, cangkirnya banyak seperti bintang di langit jumlahnya, artinya ada kehitungan. Bila orang minum air telaga Kausar itu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Itu Rasulullah bertungguan di telaga Kausar itu, menunggui umatnya untuk minum air telaga Kausar itu. Di antara orang yang terhalang daripada meminum air telaga Kausar itu menahan kebutuhan tetangganya.
artinya tetangga minta tolong lawan kita nih, dan kita kadang menolong padahal kita sanggup, nah itu kita akan terhalang daripada meminum air telaga Kausar. Air telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Tentunya pian misalnya membantu tetangga tentunya dengan izin laki. Tetangga misalnya hendak utang beras ini kan duit menukar pakai duit laki, misalnya pakai duit laki, maka bepadah dengan laki untuk membantu tetangga, memberi tetangga. Nah kayak itu. Kemudian lagi ulun hendak sampaikan kepada pian, sebenarnya kan ada pian aja memang tahu, laki pian harus tahu juga gini. Kan laki nih kan seharusnya menyediakan pembantu kalau dalam rumah tangga nih, yang mana pembantu itu diupahi untuk mengurus rumah tangga. Seharusnya kayak itu bang. Misalnya pembantu itu sebulan berapa ya diupahi ya? Nang sesuainya 1,5 juta lah sebulan misalnya. Pemasak, pada tapas, basuh piring, basuh sapu, ya 1,5 juta lah sebulan, atau 1 juta lah sebulan. Ibaratnya duit gasan mengupahi pembantu tuh 1 juta sebulan. Ternyata laki ini kada kawa menyediakan pembantu, maka terpaksa ayer bini aku mengurus rumah tangga. Ada hati ini keadaan rasa terpaksa, bukan kerelaan hati, ada terpaksa. Nah, berarti bila laki itulah mencari, misalnya begawi sebulan misalnya berapa gajinya 2 juta, berarti 1 juta tuh kesan bini tak mau pahi bini tak, bukan bini itu dijadikan pembantu, ada gantinya ada pembantu lalu terpaksa bini mau urus rumah tangga, maka 1 juta nang ibaratnya gasan mau pahi pembantu toh, itu 1 juta tuh gasan bini. Nah itu perlu bang diketahui oleh bubuhan laki nih, karena binian tuh nya bagawi rasa terpaksa aku berbasuh, terpaksa bukan karena kerelaan hati. Lah misalnya kerelaan hati, abahnya ulun rela aja mau urus rumah tangga ini biar kada diupahi, nah ada apa-apa itu, ada jadi masalah lagi. Nih rasa terpaksa. Berartinya laki itu ibaratnya tuh duit itu bersamaan lawan bini, karena di situ ada hak bini juga. Jadi bila laki itu hendak napa-napa menggunakan duit harus bepadah lawan bini, harus berkonsultasi lawan bini. Aku hendak nukar anu bepadah lawan bini, karena di situ ada hak bini juga. Nah kayak itu yang mana seharusnya laki itu menyediakan pembantu, yang mana pembantu itu misalnya digaji sebulan 1 juta, ternyata kada menyediakan pembantu, terpaksa bini menggawi pekerjaan rumah tangga, berarti tuh di situ laki itu kena harus memberi separuh gajinya kepada bini. Nah kayak itu nang sebujurnya. Adakah pemikiran kayak itu laki pian? Kan pian dalam rumah tangga tah, dalam urusi ini rasanya kan diupah lo tah. Saya kan diupah lo tah.
Amun pian rela ada jadi masalah. Biar kada dibari kada jadi masalah. Mun pian rela, mun ngerasa terpaksa hati pian mengerjakan itu, maka laki pian itu hutang lawan pian. Separuh hartanya itu harta pian. Itu dan itu harus diketahui oleh bubahan lalakian. Nah, kecuali pian rela aja, berarti rela nih, aku rela aja mengerjakan pekerjaan rumah ini demi mendapatkan pahala karena sudah mengaji bang. Pahalanya ini, pahalanya seperti memberi makan orang yang kelaparan. Kan orang mengharap pahala itu ada baru lagi mengharap upah dari laki. Nah itu. Jadi sebagusnya kada usah gini tuntut laki pian bolah. Rela akan najekin laki pian dan niatakan pian manggawi dalam rumah tangga mencari pahala. Mencari ridha Allah Ta'ala dan menyenangkan hati laki. Insya Allah pian masuk surga. Kadang mengharap upah dah. Seandainya mengharap upah boleh hayo bang. Cuman kalau benar pian mengharap upah dari laki, pian kada dapat lagi pahala ini. Pian mengharapkan dunia dari laki, pian kada lagi dapat pahala ini. Makanya kan Siti Fatimah itu ketika Sidin mengadu kepada Rasulullah tentang kada bisi pembantu dalam rumah tangga, artinya bujuk pang laki ulun ali untuk mencarikan budak perempuan untuk mengurusi rumah tangga, malah Rasulullah memberikan nasihat seperti ini. Artinya kenapa? Biar aja bahasa kitanya pati mahai ikam tuh kada bisi pembantu dalam rumah tangga, gawi aja ikam pekerjaan rumah tangga, ikam akan dapat pahala besar. Dan Siti Fatimah ini adalah figur contoh ikutan bagi seluruh kaum muslimat, bubuhan ibu-ibu daripada orang Islam. Amun hendak menuruti akhlak Siti Fatimah ya kayak ini. Rela aja kada bisi membantu kada jadi masalah. Rela aja kada diupah laki kada jadi masalah. Yang penting mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nomor 5. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andaikan suamimu tidak ridha kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah wahai Fatimah, murka suami dalam murka Allah juga. Nah, jadi justru dengan cara pian, dengan kerelaan hati mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, mengurus anak, itu yang membuat laki pian senang. Itu yang membuat laki pian ridha, karena laki pian merasa terbantui dalam rumah tangga. Maka itulah yang membuat Allah Ta'ala ridha terhadap pian, Rasulullah ridha terhadap pian, dan Rasulullah mendoakan agar pian mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba akanlah misalnya laki toh sudah uyuh-uyuh begawi, datang ke rumah bahamburan, basuhan hibak, cucian banyak, anak ada diurusi, kayak apa ya perasaan anak kita? Bukan senyum, datang ke rumah malah merangut laki. Kan kayak apa anak laki itu? Nah, dengan cara pian dalam rumah tangga mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, memasak dan sebagainya, itu yang membuat laki senang. Maka keridaan laki itulah keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hati laki ridha, senang. Nah, kita. Wahai Fatimah, apabila wanita itu mengandung anak di perutnya, misalnya pian, misalnya betianan nih,
maka malaikat memohonkan ampun baginya. Jadi selama betianan nih, ibu-ibu nih betianan nih, itu selama itu pianlah dosa pian yang di Tuhan terus. Kenapa? Malaikat memohonkan ampun setiap hari, setiap detik, setiap menit. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mengandung atau hamil itu ya. Dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan. Kan tidak beramal apa-apa kecuali nang sembahyang aja dicatat 1000 kebaikan pahala. Orang nang betianan nih, orang hamil nih, melebur 1000 kejelekan pulang. Kejelekan dosa artinya menghapus 1000 dosa selama 9 bulan 9 hari. Berapa harinya tah? Nah, hari-hari itu dapat 1000 kebaikan, dosa diampuni 1000 dosa. Dan ketika wanita itu merasa sakit akan melahirkan, maka Allah menetapkan pahala baginya seperti pahala para pejuang di jalan Allah. Artinya bila sakit hendak melahirkan nih, nang kaya pahala berjuang di jalan Allah. Jika dia melahirkan kandungannya, maka keluarlah dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi perempuan yang melahirkan keluar anak dari rahimnya itu ibunya itu nangkaya nang hanya lahir juga, artinya kan bisa dosa sama sekali. Seiring keluar bayi dari rahimnya, itu gonal banar artinya pahala mengeluarkan umat Nabi Muhammad. Dan bila meninggal, contoh meninggal waktu beranak, maka tidak akan membawa dosa sedikit pun. Kan tadi melahirkan habis juga dosa ibunya nih. Misalnya meninggal waktu itu, meninggal kadang membawa dosa sama sekali. Riwayat mengatakan matinya pun mati syahid. Orang mati syahid inilah dikubur tuh kada disiksa. Dikubur tuh jasadnya kada hancur. Dan orang yang mati syahid ini inya kawan memberi syafaat kepada seluruh keluarganya. Contoh misalnya pian nih mati syahid. Ini mati syahid ini macam-macam lah. Ada mati beranak, ada mati hal kada nuntut ilmu. Contoh misalnya kita nuntut ilmu nih, kita niatakan nuntut ilmu sampai mati kita kada nuntut ilmu nih. Pian misalnya mati meninggal dunia, pian mati syahid tuh pian tau lah. Kalau taman orang mati syahid tuh pian kita memberi syafaat ke seluruh kalau pian untuk supaya masuk surga. Kau memberi syafaat kayak Nabi juga, Kenapa? Karena pangkatnya syahid, baik mati barana atau mati menuntut ilmu. Pian misalnya bisi dang sanak nih, kau pian membawa dang sanak pian sampai masuk surga juga, bisi kuitan. Kau pian memberi syafaat itu memberi pertolongan kena. Bisi anak, bisi binantu, bisi mertua, bisi sepupu 10 kali itu mah keluarga yola leh. Nah, kau memberi syafaat mungkin kada salah sampai 70 kah. Inya kau memberi syafaat kepada keluarganya supaya masuk surga juga. Bebinian yang meninggal waktu melahirkan atau kada melahirkan, kada meninggalnya masih dalam keadaan nipas. Nipas itu kan selawas-lawasnya 40 hari 40 malam kah kada salah tuh. Masih keluar darah nipas tuh setelah beranak. Dalam keadaan nipas dia meninggal dunia itu tetap dihitung mati syahid. Maka tidak akan membawa dosa sedikit pun deh. Di dalam kubur akan mendapatkan petamanan indah. Petamanan itu ya taman yang indah. Raudhatun min riyadil jinan. Taman daripada taman surga. Dari petamanan surga, taman surga bahasa kitanya. Artinya di kubur orang yang mati syahid, orang mati hal keadaan nuntut ilmu atau mati beranak itu kada disiksa, malah dapat nikmat.
dan diluaskan kuburnya, parasanya seluas mata memandang kayak dunia di pangjuan. Amun kita orang hidup nih kan melihat orang dikubur tuh sempit aja, walau lubangnya nih berdiri gini kena kawai beratnya. Tapi kalau bagi inya nah merasakan, maka itu seperti seluas mata memandang, bang, luas bang, maka taman surga pulang. Nah, oleh karena itu nang pian nang beisi laki nih, jangan gair batianan ya Allah. Semakin banyak semakin rancak batianan, semakin rancak melahirkan, semakin rancak juga dosa diampuni. Nah, dan Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Orang yang melahirkan dah nang kaya pahala 1000 orang nang berhaji, 1000 orang nang berumrah pahalanya, dan 1000 malaikat memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Ada ramalan sampai hari kiamat. Nah, jadi semakin banyak anak, semakin bagus, semakin rancak melahirkan. Kalau arwah nini ulun tuh 17 sikong misi anak sih dia. Kalau untuk orang bahari itu kira-kira kali ada kisah KB tuh. Mau ini kan ada KB, suntik KB, pel KB. Nah, pian pak KB itu pian lah tergantung niat. Namun niat pian ma'ampihi keturunan itu kada boleh haram hukumnya. Tapi kalau niat pian menjarangi supaya kada tapi racap, menjarangi keturunan kada jadi masalah, ada apa. Kalau orang-orang di Palestina tuh ibu-ibunya kan tidak nama kabinya ya. Di Palestina yang digempur oleh Israel lah. Makanya kada bahabisan situ kekanakan. Karena ibu-ibu yang di Palestina itu berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan, untuk memperbanyak anak. Makanya kada ada bakabi situ. Dan kawinnya kawin massal ya. Amun buhannya bakabi di situ, otomatis ibaratnya bakurang umat Islam akan dikuasai orang-orang Israel. Jadi ibu-ibu yang di Palestina itu kada denang bakabinya. Jadi memproduksi terus. Bahkan mereka bangga apabila ada anak-anak mereka yang mati syahid. Karena mati syahid itu jawabannya akan memberikan syafaat nanti. Maka mati syahid ini kan ada di dalam bisa dihisap kok, dia langsung masuk surga. Jadi ibu-ibu yang di Palestina itu ketika ada misalnya bom dari Israel deku, lo matian anaknya 10 langsung mati anak, kan dia sedih malah bangga. Karena niat mereka memproduksi anak supaya anak ini menjadi para syuhada itu orang-orang mati syahid. Malah bangganya anaknya bilang mati syahid ya dibunuh buban Israel. Nah, malah himongnya memang itu yang diniatakannya supaya anaknya jadi pejuang kemerdekaan, pejuang pembela Masjidil Aqsa. Jadi kada bahabisan situ kekanakan banyak terus kekanakan karena kada ada nama kabinya. Kemudian yang ketujuh, wahai Fatimah, tiadalah wanita yang berkhidmah, bahasanya melayani, khidmah itu bahasa Arab. Tiadalah wanita yang berkhidmah atau melayani suami sehari semalam dengan rasa senang dan ikhlas serta niat yang benar. Ya tadi melayani itu termasuk memasakkan, menapasakan baju laki, membasuhi piring, mengautakan nasi dan lain sebagainya dengan hati yang senang, ada rasa terpaksa, ada ikhlas serta niat yang benar. Ya tadi mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala tadi, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa perempuan itu,
dan memakaikan pakaian padanya di hari kiamat berupa pakaian yang hijau-hijau. Maksudnya itu yang indah-indah lah maksudnya. Karena jar di surga tuh hijau, arti banyak taman-taman yang indah-indah. Dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya 1000 kebaikan. Jadilah seorang perempuan yang ingin melayani lakinya seharianan semalaman, artinya mengurus rumah tangga, memasak dan sebagainya. Setiap helai rambutnya itu Allah nilai pahala 1000 kebaikan. Nah, soalnya biar menghitung rambut pian, ada soalnya jumlahnya berapa kada tahu. Satu helainya itu nah. Perempuan yang solehah yang berkhidmat kepada suaminya itu sehelai rambutnya itu dinilai Allah Ta'ala, dihargai Allah Ta'ala, dibalas Allah Ta'ala 1000 kebaikan. Kali misalnya berapa ribu helai di rambutnya, di kepalanya itu ada tahu. Allah Ta'ala jenang tahu banyak benar pahalanya. Dan Allah memberikan kepadanya pahala 100 kali ibadah haji dan umrahan. Biarlah kada suah Makkah, kada suah bahaji, kada suah umrah karena duitnya ada juga, kada sanggup juga. Tapi pian seharian sama laman aja misalnya berkhidmat melayani suami itu sama pahalanya pian 100 kali bahaji dan 100 kali umrah. Amun bahaji wayah ini bisa 60 juta lebih ya Allah. 2 laki bini nih. Tapi pahalanya ada didapatkan apabila pian melayani laki dengan perasaan senang dan ikhlas hati, niat yang benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya nih berbaikong ya. Amun lebih pada 40 nih kena emang begini ulan mau fotokopi yang 40-annya nah. Hitung itulah 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 Oh cukup aja dah. Yang orang janjikan yang kemarin tuh nah bagikan lah. Namun gak ada cukup berilah aneh. Yang 40 cukup aja kan. Ada gratis saja. Nyata janji bang sudah soalan minggu tadi hendak membagikan amalan tapi dibacanya tanggal 1 aja, setiap tanggal 1 ya. 1 bulan Arab, 1 Rajab kah, 1 Muharram kah, 1 Safar kah, 1 Rabiul Awal kah, 1 Rabiul Akhir kah, pokoknya tanggal 1, bukan 1 Januari lah, bukan 1 Agustus lah, tanggal 1 bulan Arab.
anu kah, kali cukup kah? Pas kah? Biar nggak dapat leh. Itu begininya. Sudah ada. Pas kah? Oh, untung pas leh. Nah, jadi kita baca ayat lah. Tuh ada barisnya nang kada tapi jelas. Pian barisi inilah. Ini amalan dibaca tiap tanggal 1 bulan Arab. Jadi tanggal 1 ya lah. Sebulan sekali ini artinya. Ya. Jadi nang dibaca yang nomor 1 napa dibaca memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah. Jadi membacanya itu terserah aja besokan datang hari ke kamarian kan. Pokoknya hari siang lah bacanya, ada malam ada. Yang pertama memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian yang kedua membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Hafal aja tuh Fatihah lah. Ulangi sampai 7 kali. Kemudian yang ketiga mengucap takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang keempat membaca nah dalam barisnya tetapi jelas baris bianlah Alhamdulillahilladzi ini ada sebagian kertas nah ulun baris ulun jelas itu pakai pulpen lah cuman sampai 40 kebanyakan jadi ada cukup waktunya ulun jadi biar aja nang perjelas huruf apa barisnya itu alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka huruf dalnya bertasydid wa qaddara laka manazila wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan amun disambung tuh ayatan lil alamin kalau ulangi alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Itu bacanya sekali aja lah. Ada 2 kali kada sekalinya. Kemudian nomor 5 membaca ini ada tambahannya lah, tambahannya ada di kitab tak. Allahumma ahillahu lamnya bertasydid lah ahillahu bil amni wal amani wassalamati sinnya bertasydid wassalamati wal islami Rabbi tuh mbaknya tuh baris kesrah lah Rabbi wa rabbukallah Rabbi wa rabbukallah Rabbi wa rabbukallah. Nah itu jangan dibaca ada banyak kada baca alhamdulillah baca Fatihah 7 kali baca takbir Allahu Akbar 3 kali hanya baca itu alhamdulillahilladzi khalaqaka dan membaca Allahumma ahillahu bil amdi dan seterusnya. Khasiatnya atau fadilatnya
insya Allah orang yang membacanya dihindarkan dari sakit mata selama sebulanan. Kan kita membacanya tanggal 1, jadi sebulanan insya Allah ada sakit mata. Dan nah ini penting, nah, dimerdekakan dari siksa api neraka. Nah, kada masuk neraka berarti masuk surga dah. Menurut di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub, keterangannya di dalam kitab, ulun mengutip dalam kitab Al-Jauharul Mauhub. Jadi dengan ini ulun ijazahkan kepada pian barataan untuk mengamalkannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم